Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan materi kepada kalian semua, yaitu mengenai tentang menyampaikan pidato persuasif. Itu ada di buku di bab 2. Kita akan menjelaskan tentang menyampaikan pidato persuasif. Pidato persuasif. Apa yang dimaksud dengan pidato? Pidato adalah sebuah teks pidato adalah sebuah informasi atau gagasan yang disampaikan di depan umum atau di depan banyak orang. Nah, sedangkan teks pidato persuasif adalah bagian dari eksposisi yang biasanya digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen atau sebuah pendapat dari sudut pandang. Nah, dari pidato persuasif ini terdapat 3 tipe eksposisinya. Nah, apa sajakah itu? 3 tipe eksposisi. Yang pertama, eksposisi yang dapat mengubah sikap, perilaku orang atau menyebutkan atau mengubah pandangan orang terhadap suatu hal. Contoh, misalkan kita membeli sebuah rokok yang tadinya kita suka merokok, namun sekarang karena di dalam tulisan rokok tersebut ada sebuah kalimat yang menyebutkan bahwa rokok dapat menyebabkan kanker, hipotesis, gangguan kejiwaan, merusak kehamilan dan lain sebagainya. Maka dari tulisan tersebut itu sifatnya persuasif, membujuk agar mereka tidak merokok kembali. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada yang namanya eksposisi dapat dimanfaatkan untuk promosi barang, jasa maupun aktivitas. Contoh, dalam kita menyampaikan pidato, kita mempromosikan sebuah buku yang kita buat agar pembaca mengetahui dan melakukan apa yang kita sampaikan kepada mereka. Contoh, misalkan kita nih lagi berpidato kepada siswa dan siswa diharapkan untuk bisa membeli barang atau buku yang Bapak sampaikan. Contoh dari buku bahasa Indonesia ini. Anak-anak, kalian wajib memiliki buku bahasa Indonesia ini. Kalian bisa membelinya misalkan di toko buku terdekat atau di Gramedia terdekat. Nah, itu untuk yang kedua. Lalu, untuk yang ketiga. Yang ketiga, eksposisi dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Contoh, misalkan kamu dan Bapak ada suatu kasus, yaitu misalkan kasus perceraian. Ya, kamu misalkan istri Bapak, nah kamu ingin bercerai dari Bapak. Kenapa? Karena suatu hal, misalkan karena Bapak tidak memberikan nafkah. Tiba-tiba kamu sang istri mendengar sebuah ceramah atau pidato yang disampaikan para alim ulama atau para kiai, bahwasanya bercerai itu adalah sebuah sifat yang sangat Allah benci. Maka dari ceramah tersebut kamu dapat menyimpulkan bahwa kamu tertarik, kamu terbujuk untuk tidak melakukan perceraian. Nah, di samping itu ada pula ciri-ciri teks pidato. Nah, untuk ciri-ciri teks pidato itu ada 5. Pertama, yaitu tujuan. Tujuan dari teks pidato, apa itu tujuannya? Yang pertama untuk membujuk, ya. Yang kedua menyampaikan informasi, yang ketiga menyampaikan gagasan atau sebuah pendapat. Nah, lalu yang kedua materi yang jelas. Dalam menyampaikan pidato, kita harus menyampaikan materi yang sangat jelas. Apakah itu judul pidatonya, apa isi dari pidato tersebut, dan bagaimana kesimpulan dari akhir pidato tersebut. Lalu yang ketiga, objektif. Pidato itu harus bersifatnya objektif, ya. Jadi terpaku pada satu titik. Misalkan pidato tentang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, berarti kita menjelaskan tentang isi pidato kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, lalu yang keempat, wawasan baru.
dalam menyampaikan sebuah pidato, kita harus memiliki wawasan yang baru, wawasan yang luas. Bagaimana cara memiliki wawasan yang luas? Yaitu dengan banyak membaca, baik itu dari buku, dari jurnal, dari penelitian, ataupun dari makalah dan lain sebagainya. Dari internet juga bisa, dari surat kabar, dari apapun kita bisa membaca untuk menambah wawasan dalam pikiran kita. Lalu yang terakhir itu kesimpulan. Dalam sebuah teks pidato harus terdapat sebuah kesimpulan. Misal, kita tadi menyimpulkan bahwa kita akan menyampaikan pidato mengenai kemerdekaan Republik Indonesia. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa dalam kemerdekaan Republik Indonesia itu bukan dilakukan oleh satu orang, namun melainkan oleh seluruh manusia yang berada di tanah air bangsa Indonesia untuk memerdekakan Republik Indonesia. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih dan mudah-mudahan kalian paham apa yang Bapak sampaikan barusan. Dan nanti akan Bapak kasih tugas kepada kalian untuk mengerjakan materi-materi atau soal-soal yang akan Bapak kasih kepada kalian. Baik, untuk saat ini Bapak tutup saja. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga kalian selalu semangat, sehat, dan kuat untuk belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.